Astaghfirullah. Bahwa balasan Allah akan disesuaikan dengan jenis perbuatan manusia. Kita baca hadisnya dulu, baru kita jelaskan. An Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra dharrallahu bihi wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Abu Sirmah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menimpakan madarat, bahaya kepada orang lain, maka Allah akan menimpakan madarat yang sama kepadanya. Dan barang siapa menyusahkan orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim kesusahan yang sama pula kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini ada dua kaidah yang penting untuk kita perhatikan, karena dua kaidah ini menyangkut hal ihwal kehidupan kita. Pertama, annal jazaa'a min jinsil amali fil khairi wa syarr, bahwa sebuah balasan yang Allah akan timpakan kepada manusia karena perbuatan yang dilakukannya itu sesuai dengan jenis perbuatan, baik yang dilakukannya itu sebuah kebaikan ataukah sebuah keburukan. Jika perbuatannya baik, maka balasannya baik, dan jika perbuatan buruk, maka balasannya juga keburukan. Kemudian yang kedua, bahwa asal sebuah kemadaratan, hal-hal yang membahayakan, harus dicegah. Baik madarat itu akan mengenai kita yang melakukannya, ataukah madarat itu akan mengenai orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, la darara wa la dirar, jangan mendatangkan madarat kepada diri sendiri, dan jangan pula mendatangkan madarat kepada orang lain. Inilah dua kaidah yang harus dipahami. Sebelum saya menjelaskan dua kaidah ini, kita akan perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membahayakan seorang muslim, niscaya Allah akan menimpakan bahaya kepadanya. Dan barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, niscaya Allah akan menyusahkannya. Ada tiga pelajaran penting di sini. Pertama, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh berkecil hati, karena pembelaan kita adalah Allah yang maha besar. Dia pasti membela kita jika kita di pihak yang diganggu. Karena ada orang yang kemudian merasa kecil hati apabila dia dizalimi, apabila dia disakiti, seolah-olah dia hidup sendiri, tidak ada yang membelanya. Padahal di sana ada zat yang akan membela kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini Rasul mengatakan, barang siapa yang membahayakan terhadap orang lain, Allah akan datangkan bahaya kepadanya. Sebagaimana barang siapa yang menyusahkan orang, Allah akan datangkan kesusahan kepadanya. Artinya bahwa siapapun dari pihak yang diberikan bahaya oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin akan membelanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hubungan bersama, artinya bermasyarakat, hendaklah diambil pilihan-pilihan yang mudah.
dan juga yang ringan dan tidak menyusahkan. Jadi kalau kita ini berhubungan dengan orang lain, baik dalam keluarga, bertetangga, ataukah bermasyarakat, jangan suka menyusahkan, tetapi berilah kemudahan kepada orang lain. Karena siapa yang memberikan kesusahan kepada orang lain, maka Allah akan buat dia susah. Contoh, umpamanya ibu meletakkan sampah sembarangan sehingga bau sampah itu kecium oleh tetangga, atau meletakkan kendaraan parkir asal-asalan padahal ibu punya rumah, diparkir pula di depan pagar tetangga. Atau ibu umpamanya nyetel TV atau apa gitu ya, berisik, bising, sehingga kemudian suaranya sampai ke tetangga. Itu namanya menyusahkan orang. Jangan pernah menyusahkan orang, nanti Allah akan buat susah kita. Tapi jadilah orang yang memudahkan orang. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini pula seluruh ajaran yang dibawa oleh Islam menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ajaran kebaikan. Karena Islam sangat membenci hal-hal yang tidak baik, menyakiti orang, membahayakan orang, menyusahkan orang. Islam sangat melarang. Dari sini muncul keindahan Islam. Islam agama indah, membawa kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW mengatakan, man dharra dharallahu bihi. Barang siapa yang memberikan madarat kepada orang lain atau kepada seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan madarat kepadanya. Itulah yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Bahwa sebuah balasan itu akan disesuaikan dengan perbuatan dia. Lah kalimat dhar ataupun madarat ini mencakup semuanya. Termasuk di dalamnya disebutkan di dalam halaman 58. Termasuk di dalamnya adalah mengelabui, menipu, menyembunyikan kekurangan dalam bab muamalah, khususnya dalam bab jual beli. Maka ini termasuk juga memberikan madarat. Seorang pedagang, dia menjual kendaraannya itu second, sudah bekas. Dia tidak menunjukkan kekurangan-kekurangan kendaraan itu, malah mengatakan kendaraan itu bagus, tidak ada cacat dan begitu seterusnya. Atau jual baju, atau jual makanan, sebutkan jualan yang kita jual. Jangan sampai kemudian saat dia menjual sesuatu, di dalamnya mengelabui manusia, menipu manusia, menyembunyikan aib barang kepada manusia. Maka ini termasuk mendatangkan madarat kepada orang lain, khususnya kepada para pembeli. Tidak boleh, apalagi sampai mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam dagang, dan begitu seterusnya. Maka ini bagian daripada dhirah, mendatangkan bahaya. Termasuk juga dalam sewa menyewa dan seluruh bentuknya. Tidak boleh kemudian seseorang menyewakan sesuatu yang memadaratkan orang lain. Mungkin semacam kos-kosan atau rumah. Rumah itu mau roboh, atau kos-kosan itu sudah pada lapuk gitu ya gentengnya. Kita sewakan sama orang lain, kita tutup-tutupi aibnya. Sekali ada hujan, ada angin, tiba-tiba bocor semua. Ini kan memberikan madarat, tidak boleh. Jelaskan ini kondisi rumah seperti ini, kos-kosan seperti ini. Termasuk juga disebutkan di sini, termasuk juga madarat kepada rekan bisnis atau tetangga dengan kata-katanya yang menyakitkan,
bersaing dengan cara kotor, saling sikut sikat kanan kiri supaya membuang saingannya, maka ini termasuk juga mendatangkan madarat. Termasuk dalam hutang piutang, tidak mau membayar, berdusta, banyak alasan, padahal intinya tidak mau bayar tuh. Maka ini juga termasuk memadaratkan, termasuk dalam hal waris. Tidak membagi sesuai dengan faraid. Terkadang yang lain dilebihkan, yang lain dikurangkan, atau sama sekali tidak dapat, atau sekali yang lain berkuasa atas hak waris, maka ini juga memadaratkan kepada yang lain. Termasuk juga suami kepada istri atau istri kepada suami, tidak saling memberikan hak masing-masing. Suami tidak memberikan haknya kepada istri ataupun sebaliknya, atau sampai kemudian melakukan kekerasan, menceraikan tanpa alasan, melakukan kezaliman, dan begitu seterusnya. Ini juga sebuah kemadaratan dalam rumah tangga. Termasuk dalam bab hukum, membayar saksi-saksi palsu, menyogok hakim-hakimnya, dan begitu seterusnya. Maka ini juga termasuk mendatangkan madarat. Dan yang lebih parah adalah menuduh para penguasa, menghasut masyarakat untuk melakukan demonstrasi, dan begitu seterusnya. Ini juga bisa mendatangkan madarat, ya. Dan banyak lagi, ya. Jadi madarat ini bisa ditimbulkan di semua lini dalam kehidupan kita. Lah dalam Islam Nabi SAW melarang, tidak boleh mendatangkan madarat kepada orang lain itu. Karena Rasul mengatakan man darallahu bihi, barang siapa yang mendatangkan madarat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan madarat kepada orang yang mendatangkan madarat itu. Dan barang siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan susahkan dia. Itulah yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Sebuah balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya. Sebagaimana barang siapa yang menutup aibnya saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya. Barang siapa yang memudahkan saudaranya, Allah akan mudahkan kehidupannya. Barang siapa yang menolong saudaranya, Allah akan tolong kehidupannya, dan begitu seterusnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kalau amalannya baik, maka balasannya baik. Kalau amalannya buruk, maka balasannya juga buruk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang berkata, hadis ini kan jelas bahwa Allah tidak akan membiarkan siapapun dari hamba-hambanya yang terzalimi, maka Allah akan membalaskannya. Pertanyaan pun muncul, Ustaz, saya pernah dipukul orang, tapi yang memukul itu kok enak-enak saja kehidupannya. Saya pernah dibuat orang itu bangkrut, tapi kok kenapa orang itu tidak dibalas-balas sama Allah? Tetap aja dia kemudian berhasil. Katanya, siapa yang memberikan madarat, Allah akan berikan madarat kepadanya. Siapa yang menyusahkan, Allah akan susahkan dia. Tapi dia tak susah pula hidupnya tuh, padahal sudah nyakiti saya, dolimi saya, mukul saya, dan begitu seterusnya. Maka dijawab oleh para ulama, pertama, hadis ini tidak mesti balasannya harus cash. Hari ini disakiti, besok dia pula didatangkan madarat. Bukan itu maksudnya. Bisa saja hadis ini maknanya, maksudnya adalah cerita balasan, tidak di dunia, dia di akhirat. Mungkin di dunia tidak dibalas karena kezalimannya, tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau kira Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim ini. Innama yuakhiruhum liyaumi tashhasu fihi al-absar. Tapi sengaja Allah akhirkan untuk satu hari kelak pada hari kiamat, di mana mata-mata manusia akan terbelalak karena melihat siksa Allah Azza wa Jalla. Jadi balasan itu tidak mesti di dunia.
Ya, bisa saja balasan itu di akhirat seperti dalam hadis Muflis. Ketika ada orang yang datang menghadap Allah dengan segudang pahala, tetapi sisi lain dia membawa dosa juga segudang, menyakiti orang, mencaci maki orang, membunuh orang, mengambil harta orang. Nanti pada hari kiamat, maka orang-orang yang dizalimi akan datang kepada orang-orang yang menzalimi, mengambil pahalanya. Dan kalau seandainya pahalanya sudah habis, maka dia akan memikul dosa orang. Jadi balasan orang yang menyakiti di dunia itu tidak mesti cash di dunia, boleh jadi sengaja ditangguhkan untuk kelak azab bagi dia di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa terkadang orang-orang yang mendolimi itu langsung cash. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala, al jaza min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan amalannya, dan itu banyak. Seperti kisah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang menyebutkan tentang kisah seorang yang zalim di zamannya. Ada seorang preman yang mengambil ikan dengan cara paksa. Ikan itu mati, tapi diambil dengan cara zalim dari nelayan. Tiba-tiba kemudian dia pulang, ikan itu pula dihidupkan sesaat menggigit jarinya. Dia tidak paham bahwa gigitan jari itu balasan dari Allah atas kezalimannya. Sampai di rumah, dia goreng ikan itu, dia makan. Tengah malam gigitan ikan itu menjadi bisa, membuat sakit demam. Akhirnya dia gemetar dan merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah rasa sakitnya. Akhirnya kemudian besoknya dia periksa, rupanya jarinya harus diamputasi sampai pergelangan tangan. Lihat, terkadang orang yang melakukan kezaliman mendatangkan madarat kepada orang lain, Allah kasih cash. Hari ini dia berbuat zalim, besok Allah balas. Terkadang seperti itu, dan itu kita banyak saksikan di masyarakat kan. Kemudian yang ketiga, atau boleh jadi dia tidak dibalas dengan hal yang sama. Mungkin dia mukul orang, nyakiti orang itu kan, tidak dibalas dengan cara Allah mendatangkan orang memukul dia atau menyakiti dia. Boleh jadi Allah buat hidupnya susah. Mungkin ekonominya seret, mungkin anak-anaknya sakit, mungkin keluarganya bercerai-berai, dan begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu cara membalasnya. Tidak mesti kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sama. Boleh jadi dengan cara lain kan itu ya. Yang Allah Subhanahu wa taala lebih paham dan lebih tahu cara terbaik bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di sini Nabi mengatakan, man darallahu bihi wa man syaqa syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang memberikan madarat kepada pihak lain, Allah akan menimpakan madarat kepadanya dengan madarat serupa, dan barang siapa yang menyusahkan orang lain, Allah akan susahkan kehidupannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini juga ada faedah besar. Ingat bahwa Anda para pelaku zalim yang suka menyakiti orang lain dengan lisannya, yang biasa menyakiti orang lain dengan perbuatannya, ingat, jangan merasa aman dari makar Allah. Tidak boleh orang merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang itu kelak akan Allah Subhanahu wa taala azab dengan caranya. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW ketika bicara soal doa orang yang dizalimi itu melesat sampai ke awan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa bi izzati wa jalali la ansurannahum walau ba'dahin. Demi kemuliaanku akan tolong dia walaupun dalam waktu yang telah ditentukan. Maka ingat bahwa orang-orang yang berbuat zalim itu mereka tidak akan merasa aman. Mereka akan terus diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan azabnya. Maka jadilah muslim yang baik, jangan menjadikan orang lain tersakiti dengan kita.
baik dengan lisan kita, baik dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, atau apalah namanya. Karena bagaimanapun Allah sudah nyatakan dalam hadis ini, Allah akan membela orang-orang yang terzalimi. Allah yang akan membalaskan semuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada orang yang kemudian masih mengatakan enak kali dia zalim sama saya ya. Kok kehidupannya kok enak-enak sekali. Ingat, bisa saja itu istidrajmu. Bisa saja itu sebuah istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan di atas maksiatnya, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan kirim azab kepada dia. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Begitulah Allah kalau sudah mengadab sebuah kaum dan kaum itu berlaku zalim, maka azab Allah ingat sangat pedih dan sangat keras. Apalagi orang-orang yang disakiti itu, atau orang-orang yang dizalimi, yang dibuat susah ataupun dibuat madarat itu, adalah orang-orang yang harusnya tidak boleh dizalimi. Karena menzalimi mereka itu membahayakan kita. Seperti siapa? Seperti orang tua. Seorang anak kepada orang tua. Orang tua ini kalau sudah tersakiti kemudian berdoa, maka doanya mustajab. Hati-hati. Betapa banyak anak yang durhaka kepada orang tua itu tidak pernah tenang hidupnya karena doa buruknya orang tua kepadanya. Ataupun yang disakiti adalah wali-wali Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ingat, barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka dia telah mengumandangkan perang melawanku. Tidak boleh kita menyakiti orang-orang saleh, menyakiti orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun mungkin dia bukan ustaz, bukan ustazah, tapi zahirnya saleh dan salehah, rajin zikir, baca Quran, rajin ke pengajian, pokoknya dia orang baik. Jangan disakiti. Kalau disakiti sama dengan mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Termasuk juga menyakiti orang-orang lemah, anak-anak yatim, fakir miskin. Itu doa-doa mereka diijabah. Maka kalau sampai kemudian kita menyakiti mereka, maka di sini janji dari Nabi SAW, man darallahu bihi wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Siapa yang mendatangkan madarat, Allah akan berikan madarat yang sama. Barang siapa yang menyusahkan, Allah akan susahkan hidupnya. Maka jangan pernah menyakiti orang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut, saya katakan dari awal, al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kemudian poin yang kedua, bahwa madarat sekecil apapun, bahaya sekecil apapun harus ditiadakan. Hal-hal yang bisa membahayakan orang, hal-hal yang bisa menyakiti orang walaupun kecil harus ditiadakan. Karena Rasul mengatakan la dharara wa la dirar, tidak boleh mendatangkan madarat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Pamannya kita buang sampah sembarangan, ya memang kecil, tapi madarat kepada orang lain kan. Pemerintah ini sudah gaji orang tukang sapu tiap pagi di jalan itu, kita pula lempar-lempar sampah, madarat tuh, ya. Jadi jangan sampai kemudian sekecil apapun datangkan madarat. Maka dari sini pentingnya menjaga lisan, karena kadang-kadang dari lisan ini muncul madarat bagi orang. Betapa banyak keluarga cerai-berai gara-gara lisan, teman jadi musuh gara-gara lisan, ya, di kantor ribut gara-gara lisan, pembunuhan gara-gara lisan, balas dendam gara-gara lisan. Jadi jaga lisan, karena ini hal-hal yang bisa mendatangkan madarat, termasuk perbuatan, akhlak, ya.
Karena bagaimanapun sekecil apapun madarat dalam Islam itu ditiadakan. Dan tidak boleh juga mencegah madarat dengan mendatangkan madarat yang sama. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man darallahu bihi wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Siapa yang mendatangkan madarat kepada seorang muslim atau kepada orang lain, maka Allah akan datangkan madarat kepadanya. Siapa yang menyusahkan, Allah akan susahkan kehidupannya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena dulu banyak kisah-kisah di zaman Nabi, ya, di zaman para sahabat, para tabi'in. Ada seseorang yang kemudian dizalimi gara-gara difitnah mengambil tanah orang. Dia bersumpah dia tidak mengambil tanahnya karena itu tanah dia. Tapi kemudian akhirnya dengan kezalimannya, orang yang merampas tanah itu berhasil menguasai tanahnya. Maka orang ini berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, kalau memang dia benar dan saya yang salah, maka hukumlah saya. Tapi kalau saya yang benar, dia yang salah, maka panjangkan umurnya, susahkan kehidupannya, wafatkan dia dalam lubang. Akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Orang yang didoakan itu tiga-tiganya jadi kenyataan. Ya, karena al-jaza min jinsil amal. Ya. Pamannya kita sebagai orang tua disakiti anak-anak kita. Kita tidak boleh langsung menyalahkan anak kita. Coba ngaca sedikit. Waktu orang tua kita hidup, kita sudah berbuat baik kepada mereka, ataukah justru menyakiti mereka? Karena ada hadis yang mengatakan, tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Perbaiki hubunganmu dengan kedua orang tuamu, nanti anakmu akan berbuat baik kepadamu. Terkadang kesalahan anak kita kepada kita sebagai orang tua itu karena kesalahan kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Makanya Allah perlakukan yang sama supaya kita menyadari begitulah orang tua yang kita sakiti rasanya sebagaimana kita disakiti oleh anak kita. Itulah yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal namanya. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Baik amalan itu baik ataukah buruk. Tapi kalau amalannya itu baik, ya, Allah akan balas itu. Betapa banyak orang-orang yang secara akhlak baik di masyarakat, baik dengan tetangga, senyum, suka ngasih hadiah, tidak buat onar. Akhirnya apa? Manusia suka dengan dia kan? Satu kampung suka dengan dia, bahkan memujinya, bahkan terkadang menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, karena al-jaza min jinsil amal. Kebaikan itu disesuaikan dengan amalannya. Siapa yang mendatangkan kebaikan, Allah akan perbaiki dia. Tapi siapa yang mendatangkan kesusahan, Allah akan susahkan hidupnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kaedah ini penting sekali. Kaedah ini penting sekali, bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah itu disesuaikan dengan amal perbuatannya. Maka perhatikan lisan kita, jangan sampai menyusahkan dan menyakiti orang. Perhatikan perbuatan kita, jangan sampai perbuatan kita menyakiti dan menyusahkan orang. Karena siapapun yang menyakiti maka akan disakiti. Itulah yang disebut kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, maka Allah akan kirim orang yang berbuat yang sama kepadamu. Contoh mamanya orang yang suka gibah, hari-hari gibah orang. Tidak ada tetangga yang lepas dari gibah dia. Tidak ada satupun tetangga yang selamat dari gibahnya. Ingat, Anda sedang menggibah itu, nanti Allah kirim orang yang menggibah Anda. Bahkan orang yang menggibah kita lebih jahat dibandingkan kita menggibah orang. Terkadang seperti itu. Ketika kita menyakiti orang dengan lisan kita, nanti Allah kirim orang yang menyakiti kita dengan lisannya. Ketika kita menyakiti orang dengan perbuatan kita, nanti Allah kirim orang yang akan menyakiti dengan perbuatannya. Karena kama tadinu tudan. Sebagaimana kita berbuat, nanti akan ada yang berbuat yang sama kepada kita. Makanya kalau kita lihat kisah zaman dulu Bani Israel, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang raja zalim dari Babylon namanya Bukhtunasar yang menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya. Kenapa Allah kirim raja zalim menghancurkan Palestina yang ketika itu Palestina dikuasai di Imperior Romawi, Nasrani, Yahudi.
Yahudi dibantai habis-habisan di zaman Bukhtun Nasr itu. Karena orang-orang Yahudi sebelumnya mereka sudah membunuh para nabi. Mereka menyembelih kepala Isa bin Maryam, mereka menggergaji Nabi Zakaria, mereka membunuh banyak para nabi. Karena kelancangan mereka kemudian kurang ajar dengan para nabi, Allah kirim raja yang zalim yang menghancurkan mereka. Itulah namanya al-jaza'u min jinsil amal. Namanya sebuah balasan itu disesuaikan dengan amal perbuatan kita. Maka jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Setiap kezaliman ada perhitungannya di hadapan Allah. Tidak di dunia, di akhirat. Seperti umpamanya Allah menceritakan tentang kisah Ashabul Uhdud yang membakar 20.000 orang. Tapi Quran tidak menceritakan balasannya. Bukan berarti orang yang membakar 20.000 orang itu dibiarkan begitu saja. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Mereka mempertanggungjawabkan semuanya dan mereka akan dibakar dalam api neraka. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi kaidah ini penting dipelajari, masuk pada semua lini supaya kita menjadi orang baik, jangan mendatangkan madarat kepada orang lain ataupun menyusahkan orang lain. Ya, tapi jadilah orang yang mudah, memudahkan orang lain. Jadilah orang yang supel, yang dekat dengan orang sehingga orang suka dengan kita dan orang tidak tersakiti dengan kita. Inilah diantara makna singkat daripada hadis balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab.